Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk kesempatan kali ini kita bisa presentasi tugas ekonomi kedua. Eh, Selanjutnya, langsung saja ke tugas yang dimaksud. Belum masuk, kita perkenalkan terlebih dahulu. Saya Rifki Rawan sebagai ketua dari kelompok ini. Yang kedua ada Milenial Spensi. Yang ketiga ada Fajar. Oke, baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Judulnya yaitu penerapan teknologi industri dalam pengolahan limbah elektronik, yaitu EWAS. Di sini kita membahas solusi untuk tantangan lingkungan dan sosialnya. Nah, jadi untuk pendahulunya latar belakangnya yaitu eh, perkembangan teknologi yang pesat menyebabkan peningkatan signifikan pada penggunaan perangkat elektronik di seluruh dunia. Produk-produk seperti penunjang, komputer, televisi, dan peralatan rumah tangga lainnya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia modern. Nah, jadi untuk limbah elektronik ini merupakan salah satu jenis limbah yang paling cepat pertumbuhannya di dunia. Menurut laporan The Global Awareness Report 2020, dunia menghasilkan sekitar 53,9 ton limbah. Dan jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat. Lalu berbagai bahaya seperti merkuri, air, yaitu dengan elektronik secara terbuka untuk membuat kegiatan dalam kegiatan EWS secara cepat menjadi kebutuhan yang mendesak untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesehatan publik. Nah, dalam konteks ini, ekologi industri hadir sebagai solusi yang dijadikan. Ekologi industri adalah pendekatan sistematik yang mendasar pada efisiensi sumber daya, daur ulang, penggunaan kembali, dan sinergis antar industri. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan sistem produksi konsumsi yang mendekati sistem ekologi alami, di mana limbah dari suatu proses dapat menjadi bahan baku bagi proses lainnya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ekologi industri, limbah elektronik dapat dikelola secara lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan serta menciptakan nilai ekonomi limbah yang sebelumnya dianggap tidak berguna. Nah, jadi ini ada beberapa poin-poinnya untuk rumusan masalah pertama yaitu bagaimana penerapan teknologi dalam pengolahan limbah elektronik. Yang kedua, bagaimana solusi tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Nah, untuk tujuannya yaitu menjelaskan konsep ekologi industri dalam konteks limbah elektronik. Yang kedua, identifikasi solusi nyata yang dapat diterapkan masyarakat yang mengelola EWS. Yang keempat, keempatnya yaitu memberikan wawasan mengenai penerapan ekologi industri. Yang kedua, mendorong kesadaran masyarakat dalam pengolahan limbah elektronik secara bertanggung jawab. Ini saja bagi saya. Ada yang oleh teman saya. Silakan Kak Fajar. Baik, yang kemudian berdua yaitu tinjauan pustaka yang mengenai ekologi industri. Ekologi industri merupakan pendekatan sistematik yang mengintegrasi aspek lingkungan ke dalam proses industri. Nah, kemudian konsep ini pertama kali dikembangkan untuk meniru efisiensi dan keberlanjutan ekosistem alami. Nah, di mana limbah ilmiah dari satu proses menjadi sumber daya bagi proses lainnya. Nah, kemudian tujuan utama dari pendekatan ini adalah menciptakan sistem industri yang tidak hanya berfokus pada output ekonomi, tapi juga meminimalkan dampak ekologis. Nah, kemudian ada limbah elektronik atau EWAS. Nah, limbah elektronik atau EWAS mencangkup barang-barang elektronik yang sudah tidak digunakan lagi dan dibuang, seperti komputer dan lain sebagainya. Nah, kemudian permasalahan utama dari EWAS adalah kandungan bahan berbahaya seperti merkuri, timbal, kadmium, dan zat beracun lainnya. Nah, jika tidak ditangani dengan tepat, bahan-bahan ini dapat mencemari tanah, air, dan udara,
serta membahayakan kesehatan manusia. Kemudian ada pengolahan e-waste di Indonesia, yaitu pengolahan limbah elektronik masih menghadapi banyak tantangan, mulai dari kurangnya infrastruktur daur ulang, rendahnya kesadaran masyarakat, hingga keterbatasan regulasi yang mengatur e-waste secara khusus. Nah, beberapa inisiatif seperti Dropbox e-waste di kota besar, program CSR perusahaan, hingga gerakan daur ulang oleh komunitas telah dilakukan, namun belum mencakup masih sistem. Nah, kemudian peran ekologi industri menjadi krusial dalam membangun model sirkular yang lebih terintegrasi di tingkat industri maupun masyarakat. Nah, kemudian ada penerapan ekologi industri dalam pengolahan ewas. Dalam praktiknya, ekologi industri mendorong terbentuknya kawasan industri yang terintegrasi secara ekologis. Salah satu contohnya adalah konsep Eco Industrial Park atau EIP, di mana perusahaan saling bekerja sama dan pengolahan limbah dan energi. Nah, sebuah pabrik yang menghasilkan limbah logam dapat bekerja sama dengan pabrik lain yang membutuhkan bahan logam daur ulang, sehingga tercipta simbiosis industri yang efisien. Next. Nah, kemudian penerapan ini juga mencangkup desain ulang produk agar lebih mudah diperbaiki daur ulang untuk digunakan kembali. Next. Nah, untuk pembahasan. Untuk penerapan ekologi industri dalam pengolahan IOS, nah, ekologi industri menekankan pentingnya menciptakan sistem industri yang meniru prinsip ekosistem alami, yaitu dengan menciptakan aliran material yang berkelanjutan dan meminimalkan limbah. Nah, salah satu bentuk penerapan nyatanya adalah konsep Design for Environment atau DIE, di mana produk dirancang agar mudah dibongkar. Nah, kemudian di kawasan Eco-Industrial Park seperti di Kalundborg, Denmark, limbah panas dari pabrik digunakan oleh pabrik lain sebagai sumber energi. Kemudian konsep ini bisa diterapkan pula pada IOS, di mana logam berat dari limbah elektronik dimanfaatkan oleh industri lain yang membutuhkan bahan tersebut. Nah, kemudian studi kasusnya Indonesia dan negara lain. Indonesia. Nah, di Indonesia, pengolahan IOS di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan seperti kurangnya fasilitas pengolahan, belum adanya regulasi khusus yang tegas, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Nah, namun demikian beberapa inisiatif mulai berkembang. PT Telkom dan PT XL Axiata misalnya telah menyediakan Dropbox untuk pengumpulan perangkat elektronik bekas di beberapa kota besar. Kemudian ada Jepang. Jepang merupakan salah satu negara yang dengan sistem pengolahan iOS yang sangat terstruktur melalui Home Appliance Recycling Law yang berlaku sejak tahun 2011. Produsen diwajibkan untuk mengumpulkan dan mendaur ulang produk elektronik yang dijualnya. Nah, ada juga di Jerman. Di Jerman, regulasi iOS diatur dalam kerangka hukum elektro G yang mengimplementasikan arahan Uni Eropa tentang limbah elektronik. Nah, masyarakat dapat membuang e-waste secara gratis di pusat pengumpulan milik pemerintah, dan produsen wajib menerima kembali produk bekas dari konsumen. Nah, sistem ini berhasil mencapai tingkat berulang lebih dari 80% untuk perangkat elektronik tertentu. Selanjutnya dibacakan oleh Mia. Ya, baik, terima kasih. Ya, di sini peran masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan ekologi industri bukan hanya menjadi tanggung jawab industri atau pemerintah, tetapi juga masyarakat luas. Keadaan keamanan dalam mengelola barang elektronik bekas sangat penting dalam membentuk sistem ekonomi sirkular. Berikut beberapa langkah yang dapat diambil oleh masyarakat. Yang satu, menghindari membuang perangkat elektronik ke tempat sampah, atau yang kedua ada menjual perangkat bekas ke pusat daur ulang. Yang ketiga ada yang mengikuti program CCR atas donasi perangkat bekas. Membeli perangkat elektronik yang
tahan lama dan dapat diperbaiki. Dan yang kelima ada mengikuti edukasi lingkungan, yaitu di mana pelatihan daur ulang itu nantinya seperti pembahasan IWAS skala rumah tangga. Dengan meningkatnya kesadaran Kebenaran. masyarakat harus ditekan, dan komponen yang masih bernilai ekonomis bisa dimanfaatkan kembali secara optimal. Pada kesimpulannya kali ini, permasalahan limbah elektronik atau IWAS ini menjadi salah satu isu lingkungan yang sangat mendesak di era digital. Seiring meningkatnya konsumsi perangkat elektronik, volume IWAS pun terus bertambah setiap tahunnya. IWAS dapat menyebabkan pencemaran lingkungan yang serius, membahayakan kesehatan masyarakat karena kandungan bahan beracun seperti merkuri, timbal, dan kadmium. Penerapan konsep ekologi industri menjadi pendekatan strategis yang menawarkan solusi berkelanjutan terhadap masalah tersebut, agar bisa saling terintegrasi dan efisien, di mana limbah dari satu proses dapat menjadi bahan baku bagi proses lain. Pendekatan ini dapat diterapkan melalui program daur ulang, simbiosis industri, dan tanggung jawab produsen untuk mengelola limbah industri. Tidak hanya sektor industri, masyarakat juga memiliki peran penting dalam pengelolaan IWAS melalui kebiasaan konsumsi yang bijak dan partisipasi aktif dalam program daur ulang. Studi kasus di berbagai negara seperti Jepang dan Jerman menunjukkan bahwa kombinasi regulasi yang kuat, infrastruktur yang memadai, serta kesadaran masyarakat yang tinggi menjadi kunci keberhasilan pengelolaan limbah elektronik secara efektif. Sarannya, yang pertama, regulasi dan penegak hukum. Pemerintah Indonesia perlu segera menyusun dan memberlakukan regulasi yang komprehensif terkait IWAS, termasuk mekanisme extended producer responsibility, pengawasan terhadap daur ulang ilegal, dan insentif bagi perusahaan yang mengimplementasikan praktek ramah lingkungan. Yang kedua, kolaborasi multi pihak. Di sini kolaborasi multi pihak industri, pemerintah, dan masyarakat perlu membangun kolaborasi yang sinergis, yang efektif dalam merancangkan produk yang mudah didaur ulang. Sedangkan pemerintah sendiri bertanggung jawab atas infrastruktur dan kebijakan yang mendukung. Yang ketiga, peningkatan edukasi lingkungan. Pendidikan mengenai pengelolaan IWAS harus menjadi bagian dari kurikulum di sekolah dan perguruan tinggi. Kampanye sosial dan pelatihan teknis juga perlu digalakan untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam memilih serta mendaur ulang limbah elektronik. Yang keempat, fasilitas daur ulang yang terjangkau dan terintegrasi. Nah, banyak pusat pengumpulan dan pengolahan IWAS di berbagai wilayah. Itu salah satu hal yang perlu dibangun dengan sistem logistik dan insentif yang jelas agar masyarakat terdorong untuk berpartisipasi. Selanjutnya, silakan Rifki dilanjutkan. Oke, baik. Ini sudah selesai ya pembahasannya. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang bisa kasih hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Dan mohon maaf untuk kurang lebihnya untuk pembahasan kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih. Kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto lah, foto.